BTTH Chapter 1014 Alam Gu. Hati Xiaoyan menegang saat melihat perubahan ekspresi Jinshi. Sepertinya dia mengetahui beberapa informasi yang berhubungan dengan klan Gu. Teman kecil Xiaoyan, kenapa kamu tiba-tiba menyebut klan Gu? Jangan bilang kalau kamu punya konflik dengan mereka. Jinshi juga berangsur pulih beberapa saat kemudian dan berbicara dengan sedikit khawatir. Klan Gu ini bukan apa filun petir angin. Xiaoyan mungkin masih bisa hidup bahagia bahkan setelah menyinggung Wind Lightning Pavilion. Namun, jika dia bermusuhan dengan klan Gu misterius ini, hasilnya... Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum sambil berkata, "Saya belum pernah bertemu klan Gu ini. Bagaimana mungkin ada konflik? Hanya saja, saya ingin mengetahui beberapa informasi terkait klan Gu ini. Mungkinkah tetua Jinshi memberitahuku tentang itu?" Jinshi menghela nafas lega. Dia menyeka keringat dingin di dahinya sambil berkata, "Lebih baik jika ini masalahnya. Di seluruh wilayah Central Plains, Hall of Soul manusia, dan Pil Hall atau 3 kekuatan besar kuno di dunia Magical Beast takut pada klan Gu ini." Xiaoyan juga merasa sedikit terkejut saat mendengar ini. Meskipun dia bisa menebak bahwa latar belakang Sun Er tidak lemah, dia tidak menyangka bahwa yang disebut klan Gu sebenarnya sekuat ini. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang klan Gu ini? Terlebih lagi, klan ini tidak pernah muncul di antara manusia atau faksi binatang ajaib. Mungkinkah mereka bukan milik salah satu dari mereka? Xiaoyan bertanya dengan ragu. Sebenarnya, klan Gu ini bisa dianggap manusia. Namun, mereka adalah keturunan dari zaman kuno. Dikabarkan bahwa mereka memiliki garis keturunan Daodi. Jinshi perlahan menjelaskan. Garis keturunan Daodi? Xiaoyan tercengang. Dikabarkan jika seseorang mampu mencapai kelas Daodi, garis keturunannya akan mengalami perubahan. Keturunannya akan mendapat manfaat sebagai hasilnya. Ada cukup banyak klan Daodi di zaman kuno. Meskipun mereka bisa dianggap manusia, mereka memiliki bakat yang kaya dalam hal pelatihan. Beberapa dari mereka yang beruntung bahkan mungkin mewarisi beberapa kemampuan Daodi melalui garis keturunan mereka. Namun, hal seperti itu sangat jarang terjadi dan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan seseorang. Jinshi mengangguk. Nada suaranya mengandung rasa hormat yang sulit disembunyikan ketika dia menyebutkan kata Daodi. Ini adalah penghormatan terhadap orang-orang terkuat di dunia. Klan-klan yang memiliki garis keturunan Daodi kuno ini sangat mendiskriminasi orang luar, karena mereka perlu menjaga kemurnian garis keturunan mereka. Bahkan, jika mereka menikah dengan manusia biasa, mereka pasti akan memilih orang yang sangat luar biasa. Ada cukup banyak klan di zaman kuno yang memiliki garis keturunan Daodi. Namun, seiring berjalannya waktu, tampaknya hampir tidak ada lagi yang tersisa. Yang selamat disebut klan Gu yang sangat misterius. Klan Gu tidak terlalu peduli dengan peringkat di benua ini, tetapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Ada banyak ahli di klan dan sejujurnya, hanya ada sedikit faksi di benua ini yang dapat melawannya. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Tidak mengherankan jika Sun Er memberitahunya bahwa dia harus menunggu sampai dia menjadi seorang Daozong sebelum dia bisa pergi dan mencoba menemukannya. Jadi klan Gu sebenarnya menakutkan. Memikirkan kekuatan aula jiwa, bahkan mereka takut pada klan Gu. Seberapa mengerikankah kekuatan klan Gu ini? Lalu apakah tetua Jinshi tahu di mana markas besar klan Gu berada? Xiaoyan berhenti sebelum bertanya. Wilayah timur, dataran tengah pada dasarnya adalah milik klan Gu. Selain beberapa dari mereka, banyak faksi berbeda yang semuanya merupakan pengikut klan Gu. Namun, klan Gu jarang mengelolanya. Biasanya, sebagian besar orang klan Gu semuanya tinggal di alam Gu. Jinshi terus menjelaskan. Alam Gu? Xiaoyan sekali lagi terkejut saat mendengar kata-kata asing ini. Setiap ahli yang mencapai kelas Daoseng pada dasarnya berdiri di puncak benua Daoqi. Pada tingkat ini, seseorang sudah melampaui tingkat biasa dan telah melangkah ke tingkat suci. Kekuatan yang dimiliki seseorang secara alami jauh dari apa yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Membuka wilayah di mana orang dapat hidup adalah indikator elit Daoseng. Jinshi menghela nafas. Suaranya mengandung rasa iri yang luar biasa. Alam Gu ini dibangun dari Daoseng klan Gu yang sangat kuat selama beberapa generasi. Setelah penguatan dan perluasan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ukurannya setidaknya bisa sebanding dengan wilayah utara dataran tengah, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan seluruh wilayah dataran tengah. Tempat itu secara unik dimiliki oleh masyarakat klan Gu. Oleh karena itu,
Orang-orang biasa dari dataran tengah tidak begitu memahaminya. Xiaoyan dengan lembut menghirup udara dingin, membuka ranah. Apakah hal ini menakutkan seperti itu benar-benar sesuatu yang bisa dicapai dengan kekuatan seseorang? Seorang elit Douseng begitu kuat hingga akhirnya membuat orang merasa tidak percaya. Xiaoyan merasa dirinya gemetar ketika memikirkan kekuatan menakutkan yang dapat merobek ruang hanya dengan mengangkat satu tangan. Ini sudah terjadi pada elit Douseng. Lalu seberapa mengerikankah Daudi yang lebih kuat? Dengan membandingkan keduanya, kemampuan misterius seorang elit Daudi yang mampu mengubah garis keturunan mereka yang disebutkan oleh Jinshi tampaknya bukanlah cerita yang dibuat-buat. Bahkan aku tidak yakin bagaimana seseorang memasuki alam Gu ini. Jika bukan karena banyaknya anggota suku tikus penelan emas, kemungkinan besar saya tidak akan memenuhi syarat untuk mengetahui begitu banyak rahasia mengingat kekuatan saya. Jinshi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak menyesal. Xiaoyan mengangguk. Dia juga merasa puas dengan mempelajari begitu banyak informasi terkait klan Gu. Meskipun kekuatan klan Gu sangat hebat, dia pasti akan menerobos masuk ke tempat itu demi Sun Er, meskipun itu sangat berbahaya. Meskipun Xiaoyan tidak yakin berapa banyak ahli yang ada di dalam klan Gu, kemungkinan besar jumlah ahli di Hall of Soul tidak akan kurang dari itu. Kekuatan Xiaoyan tidak mencukupi meskipun dia saat ini telah menembus kelas Daozong. Namun, ini tidak menjadi penghalang bagi Xiaoyan. Setelah aku menyelamatkan Yao Lao, aku akan menuju ke klan Gu itu. Terlepas dari betapa istimewanya Anda, pada akhirnya Anda adalah manusia. Xiaoyan mengatupkan giginya dan berbicara dengan kejam di dalam hatinya. Dia tidak merasa takut hanya karena kekuatan besar di belakang klan Gu. Sun Er telah menunggunya selama bertahun-tahun. Terlepas dari situasinya, dia perlu melakukan perjalanan ke sana. Kalau tidak, dia tidak punya hati. Sepertinya, aku harus segera mengeluarkan racun api di Jinshi. Pertemuan besar 4 pavilion yang disebutkan Mu Qingluan akan segera dimulai. Jika aku melewatkannya, aku tidak tahu kapan itu akan terjadi sebelum aku dapat menemukan Feng Zunzi. Efisiensi Jin Gu agak melampaui ekspektasi Xiaoyan. Sebelum tengah hari, semua hal yang dibutuhkan Xiaoyan telah diserahkan ke tangannya. Kabut melayang di dalam rumah batu di lereng gunung. Kabut itu mengandung gelombang aroma obat yang pekat dan panas yang menyebar. Ada baskom kayu besar di dalam rumah batu. Jinshi duduk di dalam baskom kayu dan air mendidih menutupi tubuhnya hingga ke lehernya. Dia tidak dapat menggunakan Douki untuk memblokir suhu. Oleh karena itu, wajah Jinshi dipenuhi keringat. Api hijau giok dengan cepat menggeliat di tangan Xiaoyan, tepat di samping baskom kayu. Ada banyak bahan obat yang dicampur dengannya. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi setetes cairan obat berwarna merah menyala. Dengan jentikan jarinya, cairan obat itu jatuh ke dalam baskom. Permukaan air segera berubah menjadi merah karena banyak gelembung berwarna darah menyala yang bergejolak di dalamnya. Konsumsilah pil obat ini. Sebuah pil obat ditembakkan dari cincin penyimpanan Xiaoyan sebelum digantung di depan Jinshi. Dia menyedotnya dan menelannya ke dalam tubuhnya. Ketika pil obat memasuki tubuhnya, rasa dingin yang menusuk tulang segera mulai menyebar, menutupi setiap inci tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan obat dalam cairan berwarna merah panas di dalam baskom meresap ke dalam tubuhnya dari setiap pori-pori. Di tengah bentrokan antara dingin dan panas ini, tetesan cairan keabu-abuan yang mengandung bau busuk perlahan merembes keluar dari hidung Jinshi. Suara mendesis. Tubuh Jinshi bergetar hebat saat cairan abu-abu mencurigakan merembes keluar. Giginya terkatup rapat saat mulutnya mengeluarkan suara mendesis. Jelas sekali, dia menderita rasa sakit yang luar biasa selama proses mengeluarkan racunnya. Jin Gu di sampingnya juga akan menjadi cemas saat melihat ekspresi menyakitkan Jinshi. Tidak perlu cemas, itu hanya rasa sakit biasa. Semuanya akan baik-baik saja jika dia bisa bertahan untuk sementara waktu. Wajah Xiaoyan tampak tenang. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok api hijau giok jatuh dari sana. Setelah itu, ia mendarat di baskom kayu dan suhu cairan berwarna merah api dengan cepat naik. Wajah Jinshi seperti arang terbakar setelah suhu air meningkat dengan cepat. Udara yang dihembuskannya terasa panas. Kemunculannya menyebabkan Jin Gu yang sedang menonton di samping merasa mati rasa. Jika racun api tidak dikeluarkan, dia akan bertanya-tanya apakah Xiaoyan berencana membunuh Jinshi. Dengan munculnya nyala api, semakin banyak cairan berwarna abu-abu yang merembes keluar dari tubuh Jinshi. Namun, dengan pembakaran api hati terata yang mengkilap, racun api itu dengan cepat terbakar saat muncul. Dengan demikian, kemurnian kekuatan obat di dalam baskom kayu tetap terjaga. Metode penggunaan es dan api untuk mengeluarkan racun ini berlanjut selama hampir 8 jam.
baru kemudian berakhir karena habisnya kekuatan obat di dalam baskom kayu. Namun, harus dikatakan bahwa racun api itu memang tersimpan terlalu dalam di dalam tubuh Jinsi. Xiaoyan tidak dapat menghapusnya sepenuhnya dari akarnya, meskipun telah menggunakan metode ini. Menurut kecepatan ini, sebagian besar racun api di tubuhnya seharusnya bisa dikeluarkan dalam waktu 5 hari. Saat itu, saya akan memurnikan cairan obat untuk Anda. Selama Anda berendam di dalamnya selama 2 hingga 3 jam setiap hari selama 2 hingga 3 bulan, racun api di tubuh Anda akan hilang seluruhnya. Xiaoyan menarik api surgawi dan berbicara setelah melihat Jinsi berdiri dari baskom kayu untuk mengenakan pakaiannya. Terima kasih Tuan Xiaoyan. Suku tikus penelan emas kami pasti tidak akan melupakan bantuan ini. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan kami di masa depan, kamu bisa datang dan mencari aku yang dulu di Gunung Mata Surga. Jinsi dengan hormat membungkuk pada Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia bisa merasakan perubahan pada tubuhnya. Penyakit yang sudah bertahun-tahun mengintainya akhirnya bisa diusir. Saat ini, hatinya cukup bersemangat. Xiaoyan berseri-seri. Dia memandang Jinsi yang semangatnya jauh lebih baik. Tangannya tiba-tiba mengusap dadanya. Sepertinya ada racun yang cukup menakutkan juga ada di dalam tubuhnya. Tempat racun iblis. Benda ini juga telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Meskipun dia belum menemukan elit Daozun, Xiaoyan sudah maju ke kelas Daozong. Kemampuannya untuk menolaknya juga meningkat secara signifikan. Aku ingin tahu, apakah aku bisa mengandalkan kekuatanku untuk menyempurnakan tempat racun iblis ini dengan kemampuanku saat ini? Jika saya bisa mendapatkan Douki dari masa hidup Daozong, itu mungkin akan menjadi tonik yang bagus bagi saya. Hati Xiaoyan tanpa sadar menjadi panas saat memikirkan hal ini. Niatnya untuk menangani tempat racun iblis bukanlah sesuatu yang dia pikirkan hanya selama 1 atau 2 hari.